Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hanya dalam rentang 2 napas, jeritan itu berhenti, dan seberkas cahaya itu terbakar menjadi kehampaan. Wanita berambut ungu itu tidak ragu lagi saat melihat ini dan segera menyerang roh jahat lainnya. Dia melemparkan tombaknya ke udara, dan raungan harimau terdengar saat tombak itu berubah menjadi proyeksi harimau bertanduk raksasa, lalu melepaskan pilar cahaya hitam dari mulutnya, yang membuat roh jahat lainnya dalam sekejap. Tubuh yang dirasuki oleh roh jahat dan kepala putih itu tercabik-cabik menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya di tengah ledakan dahsyat. Segera setelah itu wanita itu menggosok kedua tangannya sebelum mengangkatnya ke kejauhan. Bola api hitam meletus dalam hiruk-pikuk sebelum menyapu pecahan roh jahat dan membakarnya. Wanita berambut ungu itu kemudian melambaikan tangan untuk menarik tombaknya kembali ke dirinya sendiri sebelum menilai api hitam dengan senyum tipis di wajahnya. Tampaknya roh-roh jahat ini tidak terlalu merepotkan untuk dihadapi seperti yang disarankan oleh catatan. Namun, segera setelah pikiran ini muncul di benaknya, api hitam di kejauhan tiba-tiba meledak, dan gumpalan api jahat meletus ke segala arah. Di antaranya diselingi bintik cahaya seukuran ibu jari yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik cahaya ini melepaskan diri dari api iblis, lalu menyatu ke titik yang sama untuk membentuk sosok putih samar. Api iblis hitam yang dia keluarkan sama sekali tidak dapat melukai roh jahat ini. Wanita itu menarik napas tajam saat melihat ini, dan baru kemudian dia menyadari bahwa api perak yang dilepaskan oleh Han Li bukanlah api biasa. Tepat pada saat ini, roh jahat meluncur langsung ke arahnya sebagai seberkas cahaya putih, dan dalam sekejap mata, jaraknya hanya beberapa puluh kaki darinya. Wanita itu sedikit terkejut melihat ini, tetapi dia tidak panik sedikit pun saat dia mengayunkan tombaknya ke udara untuk melepaskan garis-garis cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke arah cahaya putih. Pada saat yang sama, dia membuat segel tangan dengan tangannya yang lain untuk melepaskan bola lampu hijau, yang membengkak seukuran roda gerobak dalam sekejap mata, menampakkan dirinya sebagai pedang berbentuk bulan sabit. Garis cahaya putih yang datang tidak mengambil tindakan mengelak karena menabrak kepala lebih dulu ke cahaya hitam dan bilah hijau. Sosok putih kemudian entah bagaimana melewati langsung melalui serangan lawan sebelum menerkam langsung ke arah wanita berambut ungu. Ekspresi wanita berambut ungu sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia tiba-tiba bangkit sedikit sebelum melemparkan tombaknya ke udara sambil meluncurkan tinjunya yang lain ke arah sosok putih pada saat yang bersamaan. Tinjunya tampak sangat halus, tetapi saat didorong ke udara, sepetak ruang yang berukuran beberapa puluh kaki tiba-tiba runtuh. Bola cahaya abu-abu kemudian muncul, dan semua udara di sekitarnya melonjak ke arahnya dalam hiruk-pikuk. Kekuatan spasial. Sedikit keterkejutan muncul di wajah Han Li setelah melihat ini. Roh iblis itu terletak tepat di dalam bola cahaya, dan ia mulai berjuang dengan keras saat tubuhnya berubah dan berkerut menjadi berbagai bentuk. Namun, itu perlahan tapi tak terelakkan ditarik ke arah pusat bola cahaya oleh semburan kekuatan isap yang aneh itu. Wanita berambut ungu itu sangat gembira melihat ini, dan lapisan cahaya abu-abu muncul di atas tangannya yang lain, yang dia arahkan ke arah yang sama. Suara gedebuk terdengar, dan bola cahaya abu-abu yang ada bergetar sebelum gaya isap yang memancar darinya meningkat sekitar 2 kali lipat. Roh iblis itu tidak dapat melawan lebih lama lagi, dan ia ditarik ke tengah bola cahaya abu-abu sebelum dihancurkan berkeping-keping oleh semburan kekuatan yang menyerupai bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Senyum tipis muncul di wajah wanita berambut ungu itu saat dia membuat segel tangan, lalu mengarahkan jarinya ke arah cahaya abu-abu, berencana melepaskan teknik rahasia yang kuat untuk menghancurkan roh jahat yang terperangkap. Namun, tepat pada saat ini, Han Li tiba-tiba mengangkat alisnya, dan berkata, "Awas."
Wanita berambut ungu itu sedikit goyah setelah mendengar ini, dan sebelum dia bisa mengetahui apa yang dimaksud Han Li, beberapa ratus benang cahaya putih tiba-tiba keluar dari cahaya abu-abu di depan sebelum menyerang tubuhnya dalam sekejap. Beberapa lapisan penghalang cahaya muncul di sekelilingnya, tetapi benang putih melewatinya seolah-olah itu tidak ada sebelum menyerang baju zirah putih bersihnya. Bola-bola cahaya putih meletus keluar dari baju zirah saat dipukul oleh benang putih, dan di dalam bola-bola cahaya putih itu ada rune perak dengan ukuran berbeda yang untuk sementara menahan benang putih itu. Namun, benang putih itu tampaknya dipenuhi dengan kekuatan yang sangat menakutkan, dan wanita berambut ungu itu terlempar ke belakang dengan cara yang tak terkendali. Segera setelah itu, benang putih menyatu membentuk sosok putih lagi, dan dengan cepat menjangkau ke arahnya dengan kedua tangan. Sepasang tangan cahaya besar yang masing-masing berukuran sekitar 10 kaki muncul dari udara tipis, lalu meraih dengan kejam ke arahnya. Bahkan sebelum mereka bersentuhan dengannya, dua semburan kekuatan besar sudah menyapu tubuhnya. Wajah wanita itu memucat saat melihat serangan yang kuat, dan dia tahu bahwa jika dia terkena serangan itu, setidaknya dia akan terluka parah, jika tidak terbunuh di tempat. Karena itu, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berjuang untuk hidupnya. Lapisan ki merah muncul di wajahnya sementara cahaya hitam melintas di belakangnya, dan proyeksi jahat yang mengancam dengan kepala harimau dan tubuh manusia muncul. Proyeksi iblis melepaskan raungan rendah, dan mengulurkan tangan ke arah sepasang tangan besar cahaya dengan cakar iblisnya. Namun, wanita itu masih meremehkan kekuatan roh jahat itu. Begitu sepasang tangan bersentuhan dengan cakar iblis, mereka tiba-tiba berputar dan melintas melewati cakar iblis pada sudut yang luar biasa sebelum menabrak kepala wanita berambut ungu itu. Wajah wanita berambut ungu semakin memucat setelah melihat ini, tapi sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun, dan dia hanya bisa menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalam baju zirahnya dalam hiruk-pikuk, bersiap untuk menahan serangan dengan tubuhnya. Tepat ketika tangan raksasa hendak meraihnya, fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di dekatnya, dan dua bola api perak melesat dalam sekejap untuk menyerang sepasang tangan besar itu. Ledakan keras terdengar saat sepasang tangan dibanjiri oleh api perak, lalu langsung terbakar menjadi kehampaan. Detik berikutnya, dua semburan api perak digabungkan menjadi satu, berubah menjadi Fire Raven perak yang berukuran sekitar 10 kaki sebelum terbang menuju roh jahat. Han Li akhirnya turun tangan pada saat wanita itu membutuhkannya. Roh iblis itu jelas sangat takut dengan api perak, dan dia langsung melesat ke belakang lebih dari 100 kaki dengan cara seperti hantu sebelum mengeluarkan semburan cahaya ungu kemerahan dari mulutnya. Semburan cahaya ini kemudian berubah menjadi beberapa puluh garis pedang ungu ki yang menghantam Fire Raven perak dalam sekejap, tetapi Fire Raven tetap tidak terluka sama sekali sementara garis pedang ungu ki semuanya dibakar menjadi kehampaan. Namun, Fire Raven perak sedikit diperlambat oleh guratan pedang ki, dan roh jahat memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri kembali ke dinding batu, di mana ia menghilang. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia melambaikan tangan ke arah Raven api perak, yang segera kembali kepadanya sebagai bola api perak, lalu menghilang ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Wanita berambut ungu itu sangat lega saat dia memantapkan dirinya, lalu buru-buru memberi hormat kepada Han Li dari jauh. Terima kasih atas bantuanmu, Saudara Han. Jika kamu tidak turun tangan, aku benar-benar berada dalam bahaya besar. Aku pasti akan membayarmu untuk ini. Sama-sama, rekan Daois, saya setuju untuk meminjamkan bantuan saya. Jadi saya hanya diharapkan untuk turun tangan ketika Anda dalam bahaya. Sayang sekali kami membiarkan roh jahat itu pergi, tingkat kecerdasan yang tinggi, jadi akan sangat sulit untuk menangkapnya lagi, jawab Han Li sambil tersenyum. Kamu terlalu rendah hati, Saudara Han. Memang,
Kita harus membasmi roh jahat ini jika kita ingin melanjutkan operasi normal di tambang ini, tapi mari kita urus binatang jahat itu terlebih dahulu, kata wanita berambut ungu itu, dengan senyum masam sebelum terbang menuju pertempuran lainnya. Di sana, cair raksasa melepaskan api merah tak terbatas, dan meskipun itu jelas di kaki belakang, itu masih menyerang Tuan Setan dengan keganasan besar, melepaskan bola api hijau ukuran paviliun dengan tinju yang besar. Bola api raksasa itu dijiwai dengan kekuatan yang luar biasa, dan bahkan 3 Raja Iblis terpaksa menghindarinya, tidak berani melawan mereka secara langsung. Seperti yang diharapkan dari binatang iblis yang kekuatannya sebanding dengan makhluk tahap integrasi tubuh akhir, itu benar-benar tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk dikalahkan oleh 3 Raja Iblis. Setelah memastikan situasinya, senyum tipis muncul di wajah Han Li, dan dia membuat segel tangan, diikuti proyeksi emas dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul di belakangnya di tengah ledakan ki jahat yang melonjak. Setengah hari kemudian, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di dekat gundukan pasir raksasa, dan tiba-tiba meledak, mengirimkan sejumlah besar pasir beterbangan ke segala arah. Sebuah bola api hijau kemudian ditembakkan sebelum terbang menjauh ke kejauhan. Di dalam api hijau ada binatang iblis berkepala rusa yang penuh dengan luka. Ada darah mengalir di sekujur tubuhnya, dan salah satu cakarnya hilang. Namun, tepat pada saat ini, seberkas cahaya perak yang menusuk tiba-tiba melesat seperti kilat sebelum dengan cepat berputar di sekitar binatang iblis itu. Binatang iblis itu melepaskan raungan rasa sakit yang menggelegar, dan api hijau di sekitar tubuhnya membesar saat ia berakselerasi, menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Segera setelah itu, setengah dari tanduk ungu jatuh dari atas di tengah hujan darah dan mendarat dengan dentuman tumpul, tenggelam beberapa kaki ke dalam pasir, menandakan bahwa itu sangat berat. Sosok humanoid kemudian perlahan terbang keluar dari sisa gundukan pasir sebelum melayang di udara. Itu tidak lain adalah Han Li, dan dia mengalihkan pandangannya ke arah di mana binatang iblis itu menghilang sebelum menggelengkan kepalanya, lalu melirik segmen tanduk ungu yang telah tenggelam ke dalam pasir. Dia mengangkat tangan dan membuat gerakan meraih untuk melepaskan semburan kekuatan isap yang tak terlihat, dan segmen tanduk ditarik ke genggamannya seolah-olah tidak ada beratnya sama sekali. Han Li menyapu rasa spiritualnya ke segmen tanduk ungu, dan ekspresi senang muncul di wajahnya. Namun, ekspresinya kemudian berubah sedikit, dan dia segera membalikkan tangannya untuk menyembunyikan segmen tanduk itu. Detik berikutnya, sosok humanoid lain muncul dari kawah besar di pasir, itu tidak lain adalah wanita berambut ungu. Wanita itu tersenyum saat melihat Han Li, dan bertanya, "Apakah kamu berhasil mengejar binatang iblis itu?" "Tidak apa-apa, bahkan jika kamu tidak melakukannya, binatang itu telah terluka parah oleh kami berlima, jadi aku yakin dia tidak akan berani mendekati tambang ini lagi." "Yakinlah, rekan Daois, karena melarikan diri, saya berhasil menimbulkan luka pedang lain padanya. Menurut perkiraan saya, itu akan membutuhkan setidaknya beberapa abad pemulihan sebelum dapat pulih sepenuhnya," jawab Han Li saat dia menunjuk ke arah genangan tanah yang tertinggal di pasir. Mata wanita berambut ungu itu berbinar gembira saat melihat genangan darah, dan dia berkata, "Bagus sekali. Aku senang kita akhirnya menyelesaikan masalah ini. Ayo pergi dan bertemu dengan semua orang sebelum kita berdiskusi apa yang harus dilakukan selanjutnya." Tentu, Han Li secara alami tidak keberatan dengan ini, dan dia kembali ke kawah lagi. Wanita berambut ungu itu melirik genangan darah dan ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan tangan ke arahnya, di mana tumpukan besar pasir dibalik untuk mengubur semua darah. Baru pada saat itulah hatinya benar-benar tenang, dan dia juga hanyut ke dalam kawah. Beberapa jam kemudian, Han Li dan para penguasa jahat lainnya berkumpul di gua tempat pertempuran terjadi, dan mereka sedang dalam proses mendiskusikan sesuatu. Di antara mereka,
Dewa Langit Luan Dragon dan lelaki kekar keduanya tampak sangat pucat, menunjukkan bahwa mereka telah memaksakan diri selama pertempuran sebelumnya. Sebaliknya, Han Qizi tampaknya tidak berbeda dibandingkan dengan keadaan normalnya. Jadi maksudmu ada roh jahat yang terbentuk di dalam tambang ini. Dalam hal ini, itu pasti tidak akan meninggalkan tambang ini. Jika tidak, itu pasti akan binasa seiring waktu, kata Dewa Langit Luan Dragon. Roh jahat itu bisa langsung membunuh 6 murid tahap tempering tata ruang dari keluarga baik kami, jadi kemungkinan besar itu sangat kuat, mungkin itu sudah memiliki kemampuan untuk meninggalkan tambang ini jika diinginkan, balas wanita berambut ungu itu. Itu benar, bahkan jika salah satu dari kita ada di tempatnya, tidak ada dari kita yang bisa membunuh 6 makhluk tahap tempering spasial dengan begitu cepat. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya, Saudara Bai? Tuan Surgawi Luan Dragon bertanya. Meskipun binatang iblis itu diusir, kami tidak akan dapat melanjutkan operasi penambangan saat roh jahat itu masih ada, jadi kami harus meminta bantuanmu untuk menyelesaikan masalah itu juga. Kalau tidak, adikku dan saya tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk bisa menyingkirkannya, jawab pria kekar itu dengan jujur. Dewa Surgawi Luan Dragon bertukar pandang dengan Han Qizi, dan alis pembentuknya sedikit berkerut ketika dia berkata, itu tidak benar, Saudara Bai, aku hanya setuju untuk membantumu menangani binatang buas itu, bukan roh jahat ini. Di atas itu semua, roh jahat ini sangat kuat dan tidak dapat diprediksi, bahkan rekan Daois Futian hampir mati karenanya, jadi kemungkinan besar bahkan lebih berbahaya daripada binatang jahat itu. Selain itu, kami telah menanggung banyak risiko tambahan ketika roh jahat itu tiba-tiba muncul selama pertempuran. Kalau tidak, saya mungkin tidak dalam kondisi seburuk itu sekarang. Han Qizi tidak mengatakan apa-apa, tapi dia jelas memiliki pendapat yang sama. Ekspresi pria kekar itu menjadi sedikit gelap karena ketidaksenangan setelah mendengar ini, tetapi dia berkata dengan suara tenang, roh jahat itu adalah kehilafan dari pihak kami. Jika kami tahu tentang keberadaannya sebelumnya, kami akan menyiapkan harta yang sesuai untuk menghadapinya. Yakinlah, Brother Luan Dragon, jika Anda bersedia untuk terus membantu kami akan menggandakan hadiah yang awalnya kami janjikan kepada Anda. Roh iblis itu memang sangat tidak dapat diprediksi, tetapi api iblis rekan Daois Han tampaknya menjadi lawan yang baik untuk melawannya, dan dia bahkan mampu membunuh salah satu klon roh jahat, jadi dia pasti terluka parah sekarang. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita mungkin tidak mendapatkan kesempatan lain. Setelah itu, pria kekar itu menoleh ke Han Li sambil tersenyum sebelum mentransmisikan suaranya ke arahnya. Kakak Han, jika kamu bersedia membantu kami menyingkirkan roh jahat ini, kami akan memberimu kadal iblis kaki 8 tambahan dan membiarkanmu memilih 3 harta dari gudang harta karun keluarga baik kami. Mata Han Li sedikit menyipit setelah mendengar ini sebelum mengangguk sebagai jawaban. Pria kekar itu tentu saja sangat lega melihat ini. Untuk membasmi roh jahat itu, api perak Han Li sangat penting. Kamu menggandakan hadiahnya. Apakah itu termasuk Bluetooth Rice lainnya? Tuan Surgawi Luan Dragon buru-buru bertanya dengan ekspresi gembira. Pria kekar itu sepertinya telah memprediksi pertanyaan ini, dan dia segera menjawab, maaf, tapi kami benar-benar tidak memiliki lagi Bluetooth Rice. Namun, saya bersedia menggantinya dengan sepotong Blood Refining Metal Essence, bagaimana menurutmu, Saudara Luan Dragon? Aku ingat kamu sudah lama mencari barang ini. Dewa Surgawi Luan Dragon sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum setuju dengan sikap yang sedikit enggan, sepotong esensi logam pemurnian darah. Itu tidak sebagus sepotong beras gigi darah, tapi itu sudah cukup. Pria kekar itu sangat gembira, dan dia menoleh ke Han Qizi sebelum bertanya, hebat. Bisakah saya mengandalkan kalian berdua juga, sesama Taois? Han Qizi mengangguk sebagai jawaban,
dan Han Li juga tidak keberatan. Karena itu, mereka mulai mendiskusikan rencana khusus untuk menghadapi roh jahat, dan mereka akhirnya menemukan sesuatu yang bisa dilakukan. Setelah itu, mereka mulai bermeditasi sambil memegang batu setan alih-alih langsung beraksi. Beberapa hari kemudian, setelah semua orang memulihkan sebagian dari kekuatan sihir mereka, mereka berpisah menjadi dua kelompok. Itu masih dua kelompok yang sama seperti terakhir kali dengan Han Li dan wanita berambut ungu dalam satu kelompok, sementara kelompok lainnya terdiri dari 3 penguasa jahat lainnya, dan mereka menuju ke 2 terowongan tambang yang berbeda. 2 hari kemudian, wanita berambut ungu itu berjalan di depan dengan piringan bundar di tangannya, sementara Han Li mengikuti di belakangnya dengan tidak tergesa-gesa. Wanita itu berjalan tidak terlalu cepat, dan sesekali dia melihat ke bawah ke piringan itu, tetapi belum menemukan apapun. Bisakah dispelacakan roh ini benar-benar mendeteksi lokasi roh jahat itu? Han Li bertanya. Yakinlah, Saudara Han, dispelacakan iblis ini tidak secara khusus dirancang untuk roh jahat, tetapi masih dapat diterapkan dalam keadaan seperti ini. Kita akan dapat mendeteksi roh jahat segera jika ia berada dalam jarak 1000 kaki dari kita. Kalau tidak, dengan kemampuan roh jahat untuk menyatu dengan tambang ini, kita tidak akan dapat mendeteksinya sama sekali dengan indera spiritual kita, jawab wanita berambut ungu sambil tersenyum. Roh jahat itu cukup cerdas, saya tidak berpikir itu akan mendekati kita secara sukarela, kata Han Li sambil menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kita akan menemukan akar dari roh jahat. Jika kita bisa melacak akar dari roh jahat di tambang ini dan menghancurkannya, roh jahat itu sendiri juga akan dibasmi. Wanita berambut ungu itu langsung menjawab tanpa basa-basi, keraguan. Itu mungkin benar, tapi itu bukan tugas yang mudah untuk menemukan akarnya di tambang yang begitu besar, mungkin butuh waktu lebih dari seminggu. Han Li menghela nafas. Apakah kamu mengatakan hadiah yang kami janjikan kepadamu bahkan tidak sebanding dengan 1 minggu ekstra dari waktumu, Kakak Han? Wanita itu terkekeh. Hehe, bukan begitu cara kerjanya, jawab Han Li dengan senyum penuh arti. Wanita berambut ungu itu baru saja akan mengatakan sesuatu sebagai tanggapan ketika suara mendengung rendah tiba-tiba terdengar dari tubuhnya, dan dia sedikit goyah sebelum menepuk pinggangnya sendiri, di mana harta lencana iblis terbang keluar. Wanita berambut ungu itu dengan cepat mengetuk lencana itu beberapa kali, dan disambut oleh suara gembira pria kekar itu. Saudari, kita telah menemukan roh jahat itu dan membasminya bersama-sama. Seperti yang kita perkirakan, dia terluka parah dan lemah, jadi dia tidak bisa melawan sama sekali. Wanita itu cukup terkejut mendengar ini, dan Han Li juga bisa mendengar apa yang dikatakan. Senyum muncul di wajahnya saat dia terkekeh, sepertinya kita tidak perlu tinggal di sini selama seminggu lagi.